Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang telah mengiringi kita dengan lagu-lagu pujian kita pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, salam buat kita semua. Salam kudus saudara-saudaraku. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak semua. Terima kasih. Baik, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, hidup kami sangat berharga, ingin kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu ya Bapa. Itulah ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman-Mu lah kami boleh tertanam dan kami dibangun berdiri tegak untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan kasih karunia-Mu yang sempurna, menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kami, dan kami bagikan kebenaran-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali lagi. Kami Tuhan rindu dipenuhi oleh pengertian-pengertian yang baru dari setiap firman kasih karunia yang menyingkapkan segala kemuliaan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan lagi saudaraku apa yang sudah kita dengarkan kemarin. Masih seputar bagaimana kita membedakan ya ciri-ciri dari jiwa yang mati ya, dan sekarang kita tahu bagaimana membedakannya dengan jiwa yang hidup ya. Jiwa itu adalah manusia ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah lihat bahwa kita sudah dipenuhi ya di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Dialah kita memperoleh kesenangan hidup ya, yang menopang, menguatkan dalam setiap pergumulan, yang menghibur kita di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, sementara kita masih berjuang melewati ya berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita ini. Apa bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah? Bapak Ibu Saudara, ya kemarin kita sudah lihat bahwa manusia yang belum mengalami pembaharuan akal budi, orang-orang yang belum percaya akan keselamatan, kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, di luar daripada tubuh Kristus, orang-orang yang belum menerima ya pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, yang belum termeteraikan dengan Roh Kudus, yang belum didiami oleh Roh Allah, dan yang masih tinggal di luar Kristus. Saudara-saudara, kita sudah lihat dan firman Tuhan mengatakan bahwa dahulu kita ada di posisi yang sama dengan mereka semua, tidak ada bedanya. Bersyukur karena terjadilah perubahan sekarang di dalam hidup kita, amin. Dan perubahan di dalam kehidupan kita ini kita alami bukan karena apa yang kita usahakan, kita perjuangkan, kita perbuat, tapi ini semata-mata adalah karena anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita
dan yang mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, supaya di dalam kehidupan yang baru ini ya karakter kita yang sama ya, yang diserupakan dengan Yesus Kristus dapat dibangun terus. Saudara-saudara, kita mengalami pendewasaan iman dan kita disanggupkan oleh Tuhan untuk bisa membedakan, saudara-saudara, ya, bahwa saat ini kesenangan kita juga mencari kesenangan Bapak Ibu Saudara tentunya, amin. Tapi bukan mencari kesenangan hidup berdasarkan akal pikiran kita sendiri, berdasarkan keinginan-keinginan kita yang lama, tetapi kita mencari kesenangan hidup berdasarkan keinginan-keinginan yang baru. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara, kita pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat contoh yang nyata dulu ya. Contoh yang nyata yang mewakili dari semua sifat manusia ya, manusia yang lama ya, orang-orang yang di luar Tuhan, yang masih hanya kedagingannya yang mengontrol pikiran, hati, dan perbuatannya. Saya akan mengajak kita saudara melihat cerita tentang seseorang yang pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus, mewakili dari semua orang yang jiwanya, yang mati jiwanya ya. Dan ini memang sebuah warning ya, satu peringatan yang sudah berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan Yesus dulu ya kepada orang-orang Israel, khususnya kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan orang-orang yang selalu menolak ya perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat dulu di Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ya. Lukas pasal 12 kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari perikop Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21 ya. Ini perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk menggambarkan, mewakili ya manusia si pencari kesenangan hidup, tetapi dalam kebodohan ya, karena ketamakan dan keserakahan yang mengendalikan pikiran dan perbuatan mereka ya, oleh nafsu duniawi semata, karena kedagingan yang menguasai. Dan itu adalah merupakan dikatakan suatu bentuk kebodohan yang akan membawa kekecewaan untuk selama-lamanya, sangat merusak di dalam hubungan ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-13 ya, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ judul perikopnya, saudara, kita bisa baca, dikatakan orang kaya yang bodoh ya. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya, jadi saudara, ini memperebutkan warisan ini ceritanya ya. Ya. Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta mengikuti kemauan ya dari
orang ini, tetapi meminta motivasinya, apakah itu dengan benar ataukah karena keinginan hati dia sendiri, ya. Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, ya, kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bisa Bapak Ibu Saudara? Jadi Yesus mengatakan walaupun hartanya berlimpah-limpah, bahwa hidupnya tidak bergantung pada banyaknya kekayaannya itu. Ya, kekayaan orang, harta bendanya tidak akan menjamin ya keselamatan jiwanya. Dan itu sudah disampaikan Yesus sebelumnya. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau jiwanya binasa? Tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa keselamatan jiwa ya ke dalam hidup yang kekal adalah yang paling berharga yang dimiliki seseorang dan tidak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, ya. Nah, saudaraku, kemudian di ayat 16 dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ya, hasil pertaniannya melimpah, begitu ya. Ia bertanya dalam hatinya, dia menanyakan kepada dirinya sendiri, ya, bukan bertanya kepada firman Tuhan, mencoba untuk mengkalkulasi, ya, saudara, dengan pengetahuannya yang sangat terbatas, dan dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Maksudnya di sini, ya saudara, saking banyaknya hartanya, jadi sampai dia bingung mau taruh di mana ini, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mau taruh di mana tidak pernah berpikir mau berbagi kepada orang lain, tapi ingin menumpuk hartanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan di situ ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia berusaha untuk memikirkan dengan pikirannya sendiri bahwa dia bisa menyediakan segala sesuatu untuk menjamin masa depannya, ya, menggantungkan harapannya kepada segala harta benda yang dia miliki. Ya, saudara, dia mencoba untuk memanage sedemikian rupa, ya, mengatur sedemikian rupa, semoga itu menjadi jaminan, ya, untuk masa depan kehidupannya yang akan datang. Ya, jadi tidak ada keinginan hati orang ini ingin mengetahui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keinginannya ingin mengenal kebenaran, tetapi dia mencoba untuk mengatur kehidupannya dengan pikirannya sendiri dan dia merasa mampu, ya, dia merasa mampu untuk mengatur segala sesuatu, ya, dan orang-orang ini mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, selanjutnya bagaimana saudara? Ayat 19, dia sampai pada suatu kesimpulan, ya. Orang ini, ya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, kalau sudah lengkap semuanya, begitu ya.
Ya, sudah lengkap semuanya. Jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, sampai 7 turunan. Sudah ada harta benda di situ, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada deposito dan sudah ada semua segala sesuatu. Ya, tidak usah khawatir lagi. Dia katakan beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah itu Bapak Ibu Saudara, si pencari kesenangan ya, yang mati-matian untuk menimbun segala harta benda, dan dia bilang sudah cukuplah, aman sudah ya. Untuk masa yang akan datang dia akan merasa bahwa akan mendapat kesenangan hidup. Ya, berbahaya sekali ini Bapak Ibu Saudara ya, orang ini ya. Nah, ayat 20 kita lihat, tetapi firman Allah kepadanya. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab ada tertulis, kata Tuhan Yesus, ya kan? Selalu kembali kepada firman Allah. Karena apa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Saudara, itu yang menentukan, ya, itu yang menjadi standar ukuran di hadapan Tuhan, bukan kehebatan orang mengelola dan cara dia untuk memanage yang sangat luar biasa, menimbun harta benda segala macam Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi firman Allah berkata kepadanya apa? Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya berhadapan dengan Tuhan itu, saudaraku, tidak seperti cara manusia berpikir ya. Dan firman Tuhan katakan, ya malam ini juga jiwamu akan diambil, karena jiwamu tidak independen, mempunyai kuasa seperti yang engkau pikirkan, tidak bergantung kepada Tuhan, ya. Tapi kenyataannya adalah Tuhanlah yang berkuasa, amin. Tuhanlah yang menentukan. Dan di ayat 21 dengan dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Itu kata-kata yang sangat luar biasa, menjadi warning, peringatan bagi si pencari kesenangan hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu selalu berpikir yang penting happy, ya kan? Apakah itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mereka tidak mau tahu dengan itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah contoh yang nyata, saudaraku. Satu, memang bagian ini ya Yesus sampaikan di dalam bentuk sebuah perumpamaan. Ya, perumpamaan di mana orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, ketika Yesus menyampaikan firman ini, kita tahu konteksnya adalah di situ bercampur ya, antara orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang mengejek Yesus, ya, dan juga di situ ada murid-muridnya, ya, semuanya mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyimak ya pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kita lihat di sini ada dua prinsip yang berbeda antara prinsip yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Tetapi orang-orang ini, orang-orang Farisi, ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara, yang selalu bergantung kepada keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri, ya Bapak Ibu Saudara, ya Yesus berkata, celakalah engkau karena engkau berpikir bahwa kamu sendirilah yang mengatur kehidupanmu dan kamu bisa akan bebas dari segala
hukuman yang akan datang, kamu berpikir bahwa usahamu itulah yang membuat engkau akan berhasil, ya, dan itu adalah cara berpikir dunia. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena di situ ada tersimpan, ya, ada tertanam suatu keinginan, ketamakan dikatakan tadi di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketamakan, ya, keserakahan. Karena apa? Karena hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri dan tidak pernah punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Makanya ya, kita senang dengan pujian, lagu pujian yang mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita, amin, kalau kita saudara-saudaraku berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan hati kita, bukan karena Tuhan kurang senang, ya, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena kita sadar diri, amin, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu diri bahwa sekarang, ya, Paulus katakan di Efesus pasal 1, ya, terpujilah Allah kita, ya, sebab di dalam Yesus Kristus kepada kita telah dikaruniakan segala berkat sorgawi. Amin. Ya, belum dikaruniakan, belum dikaruniakan, tapi sudah, ya, telah dilimpahkannya kepada kita segala berkat sorgawi yang mempunyai kuasa untuk memuaskan hati kita. Ya, saudara, itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa ya, firman itu adalah bagaikan air kehidupan. Amin. Air kehidupan yang menyuplai, ya, kepada kita kekuatan untuk membangunkan manusia batiniah kita. Amin. Manusia batiniah kita itu harus mendapatkan asupan makanan, ya, gizi, saudaraku, ya, nutrisi, seperti yang sering disampaikan oleh hambanya, ya, Bapak Yohanes Adrian, saudara kita, nutrisi. Ya, benar sekali, Bapak Ibu Saudara, karena setiap hari kita lelah juga menghadapi berbagai tantangan, ujian, masalah-masalah dalam kehidupan kita, bukan? Nah, sehingga ada kemungkinan bagi orang-orang percaya yang tidak mendekat kepada firman Tuhan, ya, pastilah dia akan kelelahan. Nah, kalau kelelahan, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti gadget atau smartphone yang kita pakai, kalau tidak diisi, tidak di-charge, Bapak Ibu Saudara, lama-lama juga akan lowbat dan bisa juga akhirnya mati, tidak ada respon lagi. Ya, ya, kalau dihubungi, ya, saudaraku, tidak berdering, tidak ada respon, dan karena tidak ada sinyal lagi. Ya, seperti itu, Bapak Ibu Saudara, gambarannya, ya. Kalau kita berpikir, ya, orang-orang manusia berpikir, ya sudahlah, nantilah, ya kan, ngapain kita harus mati-matian untuk mendengar dan belajar firman Tuhan, ya. Masih lebih penting pekerjaan kita, lebih penting memperpanjang masa tidur kita, ya, saudaraku, dan semuanya bentuk-bentuk kedagingan yang dimaui, ya, dituruti, dan itulah yang akan mengendalikannya. Kan, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah lihat, semua manusia di dunia ini pasti menuruti sesuatu. Ya, semua orang pasti menuruti sesuatu dan mengarah kepada suatu tujuan. Dan pertanyaannya adalah mengarah kepada tujuan yang mana dan menuruti apa? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, Paulus sudah mengatakan bahwa, ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sebab
kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus, maka kita juga mempunyai suatu gagasan yang baru di mana saudara-saudara dan saya harus beradaptasi, mengadaptasikan, menyesuaikan keinginan-keinginan kita kepada kehendak Allah, amin, kepada apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sendiri yang mempunyai free will, kita yang mempunyai kehendak bebas, karena Tuhan tidak memaksa manusia itu harus mengikuti Dia. Tidak ada paksaan dari Tuhan. Sampai suatu saat di masa penghakiman yang akan datang, semua orang memang harus dipaksa untuk menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dan itu sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus bisa membedakan, saudaraku, di mana kita sekarang sebagai orang-orang percaya yang belajar untuk mengikut Tuhan dengan benar, amin. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar lip service lagi, saya percaya Tuhan Yesus tapi percaya fanatik bodoh-bodoh, tidak ada pengetahuan yang benar yang ditambahkan, hanya muter di situ saja, kemudian mulai menerawang dengan imajinasi yang kosong, Bapak Ibu Saudara, kemudian berusaha untuk berbuat baik menurut konsep diri sendiri, dan semuanya itu bakal menjadi sia-sia dan akan mengecewakan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat, mari kita akan buka di dalam Filipi pasalnya yang keempat, saudara, yang sudah sangat populer, firman di Filipi pasalnya yang keempat ini, saudaraku. Kita lihat di ayatnya yang pertama, saudara, Filipi pasalnya yang keempat, Filipi pasalnya yang keempat, saudaraku. Kita baca dari ayat 1, dikatakan, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih." Amin. Jangan pernah goyah lagi. Amin, saudaraku. Jangan pernah ragu lagi. Dan jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Jangan beri kesempatan sedikit pun, saudara-saudaraku, kepada keinginan daging untuk mengendalikan apa yang menjadi pilihan-pilihan kita dalam kehidupan kita ini. Karena kita adalah merupakan sukacita dan mahkota. Kita adalah orang-orang percaya, itu adalah sukacita daripada Allah sendiri, dan kita adalah juga mahkota, di mana hati Tuhan disenangkan, saudara-saudara, di mana Tuhan dipermuliakan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, karena Tuhan sangat dipuaskan hatinya, apabila ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Kristus dan hidup di dalam kesetiaan kepada Allah, maka itu adalah merupakan sukacita yang sesungguhnya. Nah, dikatakan, saudara-saudaraku, di ayatnya yang kedua, Ewodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Selalu kata kuncinya adalah bagaimana kita menyesuaikan persekutuan kita, hubungan kita, kerinduan kita adalah melihat kita di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhanlah kita mengalami segala kebaikannya. Di dalam Tuhanlah kita mendapatkan, memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Dan di dalam Dialah kita memperoleh segala berkat yang
mencukupkan apa yang kita perlukan, dan di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh pengampunan dari segala dosa kita. Dan saudara, dikatakan di ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Amin. Bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang sehati sepikir di dalam perjuangan untuk memberitakan Injil Kristus, karena di dalam Injil Kristus itu adalah berita damai sejahtera, ya saudara. Dan damai sejahtera itu di dalamnya ada kebenaran Allah dan bukan kebenaran manusia. Dan kita pun saudaraku semuanya orang-orang yang rindu untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang adalah merupakan pengambil bagian ya di dalam ya tugas yang Tuhan percayakan bagi kita semua sebagai pembawa damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya di ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Saudaraku, disitulah kesenangan kita, saudaraku. Sumber daripada kesenangan, kebahagiaan kita. Jadi bukan lagi kita berkata, yang penting saya bahagia. Tidak. Bapak Ibu Saudara, ya, yang penting adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun kata orang lain, apapun penilaian orang lain bagi saudara dan saya, itu tidak akan mengurangi nilai, bahkan tidak menambah juga nilai kehidupan saudara yang sudah ditebus, kemuliaanmu dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus, masa depanmu dan masa depanku di dalam Kristus Yesus tidak divalidasi oleh karena perkataan orang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena penilaian manusia. Ya, saudara ya menjadi benar atau tidak benar, tidak ada hubungannya dengan perkataan orang lain. Bapak Ibu Saudara, hanya perkataan Kristus yang menentukan saudara dan saya benar atau tidak, dan kita percaya. Paulus katakan di Roma pasal 5 ayat 1, sebab kita telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, maka di ayat 5 dikatakan di situ, saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa yang menjadi kebaikan hati saudara? Ya, saudaraku, kebaikan hati kita bukanlah sesuatu yang kita usahakan oleh karena kekuatan kita sendiri, tapi kebaikan hati kita adalah karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, bahwa hidup kita telah dibangkitkan kembali, dan kita sekarang mempunyai berita baik yang perlu kita sampaikan kepada semua orang. Biarlah semua orang mengetahui itu, bahwa kita tidak bergantung semata-mata kepada dunia ini, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan saja, kepada kehendak Tuhan. Dan karena itu kita tidak malu dan kita tidak takut untuk menceritakan tentang pengalaman keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita peroleh. Sebab itulah menjadi jembatan untuk bisa semua orang yang mendengarkan mengalami hal yang sama dengan kita, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata kunci untuk memahami sumber sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan kita, kesenangan kita dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah
bagaimana kita selalu menyadari kita sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Kristus pemilik sumber segala sesuatu, ya, di dalam Dia. Dan kita bukan semata-mata, saudaraku, ya, mendapatkan masa depan atau kesenangan hidup kita dari apa yang kita lihat di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ya, Tuhan Yesus memperingatkan banyak sekali kepada orang-orang Israel, jagalah matamu, jagalah penglihatanmu, jangan engkau dikuasai oleh semata-mata karena apa yang engkau lihat di dunia ini. Karena itu adalah merupakan gelombang tipuan, trik-trik tipuan yang bisa menyeret manusia kepada kesenangan yang sia-sia. Saudaraku, lihatlah selalu kebenaran firman Tuhan yang terus mengisi hati dan pikiran saudaraku. Kita semua disentuh oleh setiap firman Allah, terus diisi oleh kebenaran firman kasih karunia-Nya. Kita datang para pengetahuan akan kebenaran, sehingga perbuatan baik kita pun menjadi selaras dengan yang Tuhan inginkan, dan kesenangan kita pun dipenuhi di dalam Dia, dan Dia memenuhi kehidupan kita dengan segala kehidupan yang membuat saudara dan saya selalu berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Apa yang harus kami perbuat, ya Tuhan, ketika kami mendengarkan begitu luar biasa firman-Mu mengajar kami Tuhan, bahkan menegur isi hati kami supaya kami dibersihkan, kami dimurnikan, hati kami dimurnikan, ya Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi tempat yang menampung semua, menjadi tempat yang berkapasitas untuk menyimpan semua firman kebenaran-Mu di dalam hati kami, supaya jiwa kami, pikiran kami, dan segala perbuatan, perkataan-perkataan kami benar-benar dikendalikan oleh setiap firman kebenaran-Mu, karena itu adalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sendirilah yang mengendalikan hidup kami, ya Tuhan. Hikmat-Mu lah yang mengajar kami, Tuhan, supaya tetap rendah hati di hadapan-Mu, ya Bapa, supaya kami selalu bersandar dengan kuat dan tidak akan sedikit pun mundur, dan tidak akan sedikit pun melepaskan, dan tidak akan sedikit pun kami kendor, ya Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kami mengadakan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, dan yang selalu indah pada waktunya. Sekaranglah waktu Tuhan bagi kami, dan kami percaya di dalam Engkau kami memiliki segala sesuatu yang dapat menyenangkan, mensejahterakan hidup kami. Dan kami percaya kami adalah orang yang paling beruntung di dalam Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan supaya selalu taat kepada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudaraku. Bapak Yohanes, hati-hati sampai di tujuan pekerjaan. Ya, saudaraku, saya kembalikan dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Salam semuanya. Salam.